Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitra, SPD MDS, dosen program studi Tata Rias dan Busana, Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjanjikan video terkait dengan pemenuhan instrumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Pola Busana Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 1 program studi Tata Rias dan Busana. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, terdiri dari 1 teori dan 2 praktek. Mata kuliah Pola Busana Dasar merupakan mata kuliah wajib yang mencakup pembekalan mengenai pengetahuan tentang ruang lingkup teknik pembuatan konstruksi pola busana sistem praktis yang dinilai cukup detail, sistematis, dan mudah untuk dipahami oleh tingkatan pemula. Pembuatan pola merupakan suatu bagian penyusunan konstruksi terpenting dalam mewujudkan suatu busana, karena memerlukan ketepatan dalam mengambil ukuran dan eksekusi teknik pembuatan pola yang tepat, sehingga dapat mewujudkan busana yang enak dan comfortable. Kandungan materi meliputi spesifikasi bahan dan alat, penunjang, pembuatan pola, simbolisasi tanda-tanda dalam pembuatan dan perubahan model pola, daftar atau size ukuran standar internasional wanita, teknik pengukuran body fit personal, serta pembuatan konstruksi data pola yang meliputi pola dasar atas, pola dasar bawah, dan pola dasar lengan yang akan berlanjut pada konstruksi perencanaan, rancang bahan, dan teknik penggabungan pola, sehingga menjadi sebuah wujud prototipe busana dasar minimalis, serta materi pecah pola sederhana dari varian kup, varian garis leher, dan kerah, serta rok. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan ulang definisi, ruang lingkup studi, objek studi, tujuan studi, dan tahapan kerja perancangan pola dasar dan pecah pola sistem praktis. 2. Mahasiswa memahami dan mampu melakukan proses pengukuran tubuh sebagai dasar acuan size pembuatan pola dasar busana. 3. Mahasiswa memahami dan mampu membuat perancangan konstruksi pola dasar busana wanita. 4. Mahasiswa mampu membuat konstruksi pola lipid kugnat atau dart manipulated. 5. Mahasiswa mampu mengkonstruksi pecah pola busana dasar sebagai varian bentuk garis kerah dan leher. 6. Mahasiswa mampu mengkonstruksi atau pecah pola busana dasar berbagai varian bentuk lengan. 7. Mahasiswa mampu mengkonstruksi pecah pola busana dasar berbagai varian bentuk rok. 8. Mahasiswa memahami dan mampu membuat tahapan rancang bahan yang efektif dan efisien. 9. Mahasiswa mampu membuat dan mengaplikasikan teknik konstruksi pola dan pecah pola busana sistem praktis menjadi sebuah busana sederhana. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk penyampaian materi, metode yang dilakukan melalui kombinasi perkuliahan tatap muka, bimbingan dosen, serta melalui berbagai media digital interaktif seperti PowerPoint, video tutorial YouTube, dan Siakat yang merupakan LMS ISBI Bandung. Adapun buku-buku yang dipakai diantaranya yaitu karangan dari Wanci yang berjudul Bina Busana, Pelajaran Menjahit Pakaian Wanita, kemudian Pori Mulyawan yang berjudul Konstruksi Pola Busana Wanita. Untuk interaksi dalam pembelajaran digunakan metode PJBL atau Project Based Learning, di mana mahasiswa dituntut untuk secara aktif
berpartisipasi dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang telah diberikan. Melalui pembelajaran pola busana dasar ini, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi efektif dalam proses pembuatan busana. Mahasiswa juga diharapkan bisa bekerja sama dengan tim untuk asesmen dirancang sedemikian rupa, memastikan ketercapaian CPMK dan sub-CPMK secara menyeluruh, baik itu penilaian dalam bentuk praktik, ujian tertulis, dan portofolio. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara formatif dan sumatif, meliputi aspek keterampilan, ketepatan, kreativitas, serta tanggung jawab mahasiswa. Dengan bobot penilaian adalah sebagai berikut: kehadiran atau presensi sebanyak 10%, tugas individu termasuk praktik mandiri sebanyak 40%, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 20%, kemudian ujian akhir semester atau UAS sebanyak 30%. Kesepakatan ini telah disampaikan di awal perkuliahan, sehingga dengan demikian mahasiswa telah memahami komponen penilaian. Diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik sepanjang perkuliahan. Berikut adalah contoh video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Pola Busana Dasar dengan materi Pola Dasar Wanita Sistem Praktis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Pola Busana Dasar Wanita. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Setelah minggu lalu kita udah praktek mengambil ukuran tubuh masing-masing. Minggu lalu ada kesulitan? Aman? Gak ada kendala ya? Dapat semua ukurannya? Oke, jadi sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Meta, Anissa, Risma, Yesi, Aulia, Jessica, Astia, Panca. Ada yang belum Ibu absen? Oh iya, Fauzia ya. Oke, semua hadir ya? Alhamdulillah. Oke, setelah minggu lalu kita ngambil ukuran badan, hari ini sesuai janji kita akan lanjut pada pembuatan pola dasar sistem praktis skala 1:4. Sudah disediakan alat dan bahan? Oke, bawa ya. Nah, kalian mungkin kalau yang dari tata busana udah tahu ya, udah paham ya, kalau bisa pinjam buku sebentar. Kalau ini namanya adalah buku kostum atau buku kostum book ya. Nah, kalau yang dari bukan tata busana, mungkin ini hal baru ya, si buku kostum ini. Jadi Ibu jelaskan sedikit karena kita baru mau mulai ya. Ini di buku kostum ini ada 2 lembar yang berbeda, satu bergaris dan satu itu polos. Nah, yang bergaris itu gunanya untuk menggambar atau menulis keterangan, sementara yang polos untuk membuat si pola. Nah, dalam menggambar pola dengan skala ini, kita membutuhkan tentu saja namanya skala. Tahu skala? Jadi untuk mengukur dengan ukuran yang lebih kecil, nanti baru dipindah ke ukuran sebenarnya ya. Jadi kita sekarang pakai skala 1:4. Nah, di skala ini kalian bisa lihat itu ada ukurannya 1:4, 1:2, 1:6, dan yang paling besar itu 1:4. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah skala 1:4 ya. Jadi jangan sampai salah nanti.
kalian tentu udah punya ukuran masing-masing. Sekarang kita lanjut buat praktek membuat skala 1:4. Nah, kita masuk ke yang pola badan bagian atas dulu ya. Nah, terlihat? Oke. Belum ya, muncul ya. Oke. Nah, sebelum kalian mulai membuat pola, usahakan lembar yang polos di garis tepi dulu. Gunanya apa? Biar rapi ya. Jadi di garis tepi dulu sekelilingnya. Oke, sudah. Jangan lupa buat dikasih judul ya. Sekarang kita masuk menggambar pola dasar badan bagian depan. Nah, langkah pertama kita gambar dulu titik A dan B, yaitu panjang punggung ditambah 2. Oke. A dan B adalah panjang punggung ditambah 2. Nah, panjang punggung ini bervariasi ya, karena ini ukuran konstruksi badan kita masing-masing. Jadi antara satu dan lainnya itu pasti berbeda gitu. Tapi rata-rata biasanya itu ada yang 36, 37, 38. Kecuali yang tinggi banget itu bisa sampai 40 ya panjang punggungnya. Jadi A ke B adalah panjang punggung ditambah 2. Sudah? Kita lanjut. Nah, dari titik A tadi kita pakai penggaris siku. Nah, kalian punya ya penggaris siku. Nah, pakai sudut siku ini kita garis bantu dulu dari titik A mendatar ke sekelilingnya. Kemudian kita masuk kepada garis lingkar kerung leher. Nah, kita namakan titiknya A ke A aksen. Nah, A aksen itu adalah 1/6 lingkar leher ditambah setengah. Oke. Nah, kemarin juga udah diukur ya lingkar leher kalian itu. Nah, rata-rata ukuran leher wanita Indonesia itu berkisar lebih kurang 36 cm. Jadi kalau 1/6 berarti 36 dibagi 6, jawabannya 6 ditambah setengah berarti 6,5. Jadi rata-rata A ke aksen itu adalah 6,5 cm. Masih gampang ya? Di sini. Oke, bisa kita lanjut? Nah, sekarang lingkar kerung leher yang ke bawah, yaitu kita kasih nama titiknya A ke D. Nah, A ke D ini adalah 1/6 lingkar leher ditambah 2,5 cm. Nah, tadi kalau 1/6 lingkar lehernya, kalau lehernya 36 berarti 6 ditambah 2,5. Berarti A ke D-nya 8,5 cm. Nah, selanjutnya titik A aksen ini kita hubungkan ke D dengan penggaris lengkung ya, garis lengkung ini. Nah, jadilah itu lingkar kerung leher badan bagian depan. Bisa? Aman? Udah jadi jago ya gambarnya. Oke, next. Sekarang kita membuat panjang bahu. Nah, panjang bahu ini kita beri nama dari titik A aksen itu
Ya, jadi A aksen ke E itu adalah panjang bahu. Nah, rata-rata panjang bahu ukuran standar bisa 12 sampai 13. Kecuali yang tinggi gede itu bisa 14, bahkan lebih ya. Nah, dari titik E itu turun ke bawah untuk bagian depan ini sebanyak 4 cm. Lalu hubungkan dari E tadi menuju A aksen itu adalah garis bahu. Oke, kita lanjut ya. Sudah semua? Sudah. Ya, sekarang masuk ke titik B ke C. Nah, titik B ke C ini adalah setengah panjang punggung. B ke C ini di setengah panjang punggung dikurang 1. Nah, itu adalah panjang sisi, ukuran panjang sisi. Kemarin berapa panjang punggung? 36, 37 ya, dibagi 2 lalu dikurang 1. Nah, itu dapatlah panjang sisi. Oke. Lalu nanti setelah dapat titik C-nya, kalian ukur lagi nih dengan penggaris siku mendatar ke samping. Jadi itu nanti jadi garis bantu ya. Sudah, kita lanjut ya. Nah, sekarang dari C ke C aksen itu merupakan seperempat lingkar badan ditambah 1. Nah, setelah kalian tadi garis bantu dari titik C menuju C aksen, nah sekarang ukurannya yaitu seperempat lingkar badan ditambah 1. Beda-beda ya lingkar badan tiap orang itu, jadi nggak ada yang sama. Jadi kalau misalnya nanti ukuran badan Astia dengan Risma berbeda itu nggak apa-apa, nggak masalah ya kalau misalnya hasil polanya itu berbeda. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah kita mencari titik C ke D aksen, itu adalah sama dengan D aksen ke D. Jadi C ke D aksen sama dengan D ke D aksen. Berarti titik D ke C-nya dibagi 2 ya. Dibagi 2. Lalu jangan lupa di garis bantu lagi dengan penggaris siku dari titik D aksen. Aman, lancar? Kita lanjut ya. Nah, sekarang udah ketemu nih titik D aksen menuju D aksen 2. Nah, sekarang kita tentukan lebar mukanya. Nah, lebar muka itu berada di titik D aksen menuju D aksen 2. Rumusnya adalah setengah lebar muka. Oke. Lebar muka ada yang 32, ada yang 34, 36. Nah, macam-macam ya. Sesuai ukuran masing-masing yang telah kalian ambil kemarin. Oke, kita lanjut. Nah, udah ketemu nih titik E D aksen 2 sama C aksen. Lalu hubungkan dengan penggaris lengkung. Atau kalau misalnya susah,
dengan yang ini kita bisa menggambar garis lengkung lengannya secara manual. Ya, usahakan garisnya itu luas dan tidak bersudut. Oke. Setelah dihubungkan, dapatlah itu lingkar kerung lengan badan bagian depan. Lanjut ya. Sekarang kita tentukan panjang mukanya. Nah, ini kita tandakan dengan titik B ke F. Nah, B ke F itu turun lebih kurang 2 cm. Ya, jadi itu ukuran panjang mukanya. B ke F. Kemudian dari F ke G itu adalah tinggi dada dikurang 2 cm. Mana mengukur tinggi dada? Ada ya? Tinggi dada. Oke. Jadi tinggi dada dikurang 2 cm. Oke, sudah ya? Dari F ke G itu tinggi dada dikurang 2 cm. Nah, lanjut dari G ke G aksen sama dengan F ke F aksen, yaitu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Nah, ini nanti jadi titik tengah punat badan bagian depan ya. Jadi makanya G ke G aksen itu sama dengan F ke F aksen. Lalu kalian hubungkan dengan penggaris lurus ya. Nah, nanti dari F ke F aksen 1 kiri ke kanannya itu adalah 1,5 ke kiri dan 1,5 ke kanan. Totalnya itu nanti 3 cm. Nah, itu adalah lebar punat badan bagian depan. Lalu hubungkan dengan penggaris siku. Jadi nanti dia bentuknya seperti segitiga. Bisa? Teman? Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Panca bisa? Gimana? Garisnya? Ini kan yang B bagian itu Tinggi ini tinggi dada. Tinggi. Lebih ya. Berarti memang kan ukuran masing-masing beda-beda ya. Berarti tinggal dikurangin 1 cm. Tadi aku bilang 2. Berarti kalau kamu lebih kan harusnya di bawah ya posisinya. Berarti kamu kurangin 3. Apa ya? Ini dilengkungin lagi garisnya. Fauzia aman, Jessica, ya, Sia. Next ya. Oke, sekarang kita mencari titik B aksen. Nah, ini terakhir ya, lingkar pinggang badan bagian depan. Jadi dari B ke B aksen itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Nah, kenapa ditambah 1? Karena badan bagian depan dari wanita itu penuh lekukan ya. Jadi makanya untuk badan bagian depan ini setiap yang lingkar itu ditambah 1. Jadi lingkar badan ditambah 3 ditambah 1 cm. Nah, yang 3 itu apa? Itu adalah garis punggung tadi yang 3 cm. Nah, dapatlah titik B aksen. Kemudian tinggal kita hubungkan titik-titiknya, yaitu dari tadi
C aksen menuju B aksen, kemudian dari B aksen menuju titik ujung kupnat. Nah, jadilah pola badan wanita bagian depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anja sudah ya? Sudah. Terlalu lurus. Berarti tadi panjangnya berapa? Panjang bahu. Panjang bahu 12. Oh, 12 ini. Panjang kuku 372. Tapi ini udah aman. Udah ada apa? Hubungan, udah ada hubungan. Jadi usahakan ya kalau si kerumunan itu dia bagian bawahnya itu agak mendatar dulu. Jadi itu tipsnya. Jadi sebelum ke ujung ini bikin dulu mendatar sebanyak 2 cm. Nanti dia kalau hasil jadinya itu dia tidak bersudut gitu. Jadi luas ya. Ada lengkungannya. Oke. Nah, karena waktu udah habis, Ibu rasa hari ini cukup di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita lanjut ke pola badan bagian belakang, lengan serta rok. Oke, sebelum kita tutup, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Rozia? Kalau untuk kupnat itu udah mentok 3 atau bisa kurang atau lebih? Jadi kalau misal ukuran standarnya itu memang 3 ya. Tapi ada beberapa baju itu yang memang kayak kemeja atau yang loose gitu bentuk bajunya, jadi dia nggak pakai kupnat lagi, jadi bisa dihilangkan. Nah, fungsi kupnat di sini itu agar membentuk tubuh. Jadi ini namanya pola dasar. Jadi dia benar-benar berbentuk dasar badan kita ya. Jadi makanya karena tubuh kita penuh lekukan si wanita itu, jadi makanya ada penambahan kupnat. Nanti si kupnat ini kalau untuk pengembangan selanjutnya bisa dipindah-pindah letaknya. Jadi nggak hanya di bagian pinggang, bisa di bahu, bisa di leher, bisa di pangkal lengan. Jadi macam-macam ya. Oke, Ibu rasa cukup. Kita akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.